Anda kembali di One on One pemirsa, ke Bang Oto menjawab tadi kalau nggak salah soal PT UN itu yang soal politik dinasti sudah clear ya, ditolak. Kemudian yang soal ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan Bang Oto bukan hanya ngurusin Pak Prabowo aja kasusnya, tapi juga ada kasus Pak Jokowi di situ kan yang soal ijazah palsu. Itu juga udah ditolak oleh PN Jakarta Pusat kalau nggak salah. Apa langkah hukum ke depannya Bang untuk yang ditolak-tolak ini? Apakah akan melakukan gugatan balik mungkin dari Pak Jokowinya? Sampai sekarang Pak Jokowi itu tidak pernah meminta kami untuk gugatan balik. Dalam bicara-bicaraan kami dalam tim dengan staf beliau juga, kita pernah sampaikan bagaimana langkahnya. Tapi kelihatannya memang Pak Jokowi ini betul sebagai seorang negarawan ya. Dia tidak pernah menyuruh gugat balik. Saya akhirnya mencerna begini. Coba, kan kalau gugat balik berapa ratus yang harus digugat balik? Karena melakukan fitnah, pencemaran nama baik itu ratusan, ya kan? Dan kalau dilayani satu persatu nggak habis-habis. Jadi saya kira sikap dari Pak Jokowi itu sudah benar dan patut ditiru lah. Jadi dia tidak melakukan gugat balik. Padahal terbukti loh, ya pidananya terbukti, ya kan? Perdatanya berhasil, kita tolak, pengadilan tidak menerima. Jadi saya pikir itu jawaban kami soal itu. Tidak akan melakukan gugatan balik. Selain itu juga ada sekarang yang tengah berjalan adalah gugatan PDIP kepada KPU. Bagaimana tanggapan Abang soal ini, Bang? Nah, ini serius-serius tidak serius nih. Kenapa serius-serius nggak serius? Bingung kita Bang dengernya Bang. Begini ya, kalau bicara segi politiknya dulu, walaupun saya bukan seorang politisi ya, tapi kan saya melihat Ganjar dan Mahfud kan sudah menyatakan selamat kepada Pak Prabowo. Tapi kenyataannya ada gugatan di PT UN. Nah ini sekarang jadi yang mana nih? Betul-betul mengucapkan selamat dan mau untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Tapi atau memang sebenarnya nggak perlu selamat, hanya simbol aja. Karena digugat di pengadilan. Dan gugatan di PT UN itu juga ingin mengatakan menunda pelantikan daripada Pak Prabowo. Nah ini saya bilang ini ya kadang-kadang serius-serius tidak serius nih. Jadi saya katakan kok selalu ada ekornya gitu loh. Ya kalau memang betul-betul selamat ya sudah, seperti orang di Amerika kan selamat selesai. Tapi kan kalau bicara soal Pilpres ini kan bukan soal mereka sepasang calon presiden dan calon wakil presiden dari nomor urut 03 Bang. Tapi kan di situ juga mengikuti partai, menggugatkan partai. Mereka kan bagian dari partai. Dan kita tahu bahwa PDIP itu semua keputusan berada di Ibu Mega. Nah, jadi berarti kalau itu pertanyaannya, kita boleh bilang nggak bahwa berarti Pak Ganjar ini menyatakan selama ini sebenarnya izin partai atau tidak ini? Iya kan? Tanya dulu berarti kita. Kalau itu bicaranya bahwa itu adalah keputusan di tangan Ibu Mega, berarti saya harus asumsikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menyatakan ucapan selamat itu kan pasti izin loh. Kalau itu asumsinya. Tapi kalau ini berbeda, akhirnya kita juga bisa berpikir, oh jangan-jangan ini apa yang diucapkan oleh Pak Ganjar, beda juga diinginkan oleh Ibu Mega. Kita tidak mau masuk ke arena mereka. Tetapi yang saya bilang ada dua hal yang berbeda yang tidak konsisten di sini. Itu dari pandangan politiknya. Nah, dan hukumnya Bang? Kalau hukumnya, begini. Bahwa menurut saya, kalau ini kan sudah ada putusan di MK. Putusan MK mengenai keabsahan daripada Prabowo Gibran itu tidak terbantahkan lagi. Sudah final and binding, mengikat kepada semua pihak. Ya kan? Tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap itu. Nah sekarang mereka mengajukan ke PT UN. Jadi ini kan dua forum yang berbeda, dua lembaga berbeda. Nah, apakah bisa ada putusan PT UN menguji putusan Mahkamah Konstitusi? Menurut saya itu disobedience kan. Kalau sampai ada PT UN melakukan pembatalan itu disobedience. Kalau kita jangan berhak atau tidak, ya suka namanya hakim, mana bisa kita larang. Tapi teoritis itu kan tidak boleh. Nah, kemudian kalau itu tidak memungkinkan, berarti kan putusan ini sudah final. Nah, kemudian kedua, mereka mengatakan di dalam tunnya itu kelihatannya dari diskusi saya dengan Prof. Gayus pada waktu itu, kami tidak mempersoalkan tentang MK-nya, dia bilang. Kami hanya mempersoalkan tentang bagaimana adanya pelanggaran, dia bilang.
Saya bilang kalau menyangkut pelanggaran itu kan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, bahkan di Bawaslu, baru diuji lagi oleh MK. Nah kalau sudah MK mengatakan itu tidak terbukti, bagaimana lagi PT UN bilang terbukti? Nah kalau sampai terjadi seperti itu, negeri kita ini udah kacau dong. MK mengatakan tidak terbukti, apakah PT UN mengatakan terbukti? Nah ini kan kacau. Tetapi mungkin kalau saya bisa mengandai, ini semacam apa ya, namanya politik kan. Ya kan? Dengan adanya perkara di PT UN seakan-akan ini belum selesai. Nah, saya tidak tahu dan tidak mau mengomentari apa tujuan mereka untuk melakukan gugatan ini. Tapi dari segi hukum menurut saya itu baseless lah. Tidak berdasar gitu. Jadi bagaimanapun tidak akan mungkin dengan putusan Mahkamah PT UN bisa menunda pelantikan daripada Prabowo sebagai presiden. Dan kalau sampai itu terjadi, itu bayangkan itu akan mengganggu proses ketatanegaraan kita. Karena kita tahu 1 detik pun tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Karena secara hukum Oktober tanggal 20 Pak Jokowi sudah harus selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden. Dan seketika itu juga harus diisi oleh presiden yang baru. Kalau umpamanya PT UN mengatakan tunda pelantikan Pak Prabowo, padahal tanggal 20 sudah Pak Presiden sudah mundur, berarti ada kekosongan. Ya chaos dong. Jadi Abang yakin apa yang diajukan ke PT UN ini tidak akan dikabulkan oleh hakim di PT UN. Dan tidak bermanfaat tidak menurut bermanfaat. saya. Karena kan tujuan hukum itu kan 3 kan. Gustav Ravruch mengatakan ada 3 tujuan hukum. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah jadi harus pasti, harus adil, dan harus bermanfaat. Gugatan itu menurut saya tidak bermanfaat. Apa manfaatnya coba? Berusak ketatanegaraan akan rusak dong. Nah oleh karena itu saya punya pikiran kemungkinan besar, ya kan? Dugaan saya, prediksi saya, hakim tidak akan mau melakukan penundaan itu. Jadi sudah tidak ada hambatan lagi untuk Prabowo Gibran begitu ya Bang ya, secara hukum begitu ya. Apalagi kemarin sudah ditetapkan oleh KPU begitu ya. Oke. Gini Bang, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, kuasa hukum 2 atau 3 hari yang lalu begitu, hari Selasa lalu kalau tidak salah, kuasa hukum ini diundang oleh Pak Prabowo dan Gibran untuk makan malam ya, kalau nggak salah makan malam bareng. Itu kira-kira makan malamnya itu ada pembahasan apa? Apakah hanya sebatas ucapan terima kasih karena sudah berkontribusi di MK atau mungkin ada hal-hal lain Bang? Jadi memang secara profesi tanpa diundang makan pun kami sebagai kuasa hukum kan harus melaporkan kepada klien kan. Kan klien namanya istilahnya ini. Tapi ya itulah baiknya Pak Prabowo. Belum kita lapor dia langsung undang gitu. It's very good kan. Nah di sana memang kita berbicara. Kebetulan saya lama sekali bicara bisik-bisik dengan Pak Prabowo. Ya banyaklah yang diceritakan pada kita. Tapi secara umum yaitu saya yang sudah pernah saya sampaikan di media. Memang dia mengatakan bahwa beliau mengatakan jangan sampai ada yang mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan dia di step berkali-kali tuh. Nah saya menangkap gitu loh. Memang kan kita lihat narasi-narasi di publik kan ada terkesan kan memecah belah itu. Bahkan ini analisa saya pribadi. Saya nggak mau mengatakan ini analisa ya, siapa-siapa. Kan itu Pak Prabowo harus akan bertemu dengan Mega, ya kan? Ya. Dalam hati saya kalau akan bertemu dengan Mega itu kan terus ke posisi Pak Jokowi di mana? Kan pikiran saya gitu. Ini apakah itu? Tapi kejawab nggak sama Pak Prabowo ketika pertemuan malam itu? Ada pertemuan nggak? Sini kita wartawan juga bertanya-tanya nih Bang. Ya secara di umum tidak disampaikan. Ketika di meja makan malam itu nggak disampaikan. Tapi kepada saya pribadi saya ngomong, tapi saya nggak boleh saya sampaikan di sini. Iya atau nggak kira-kira mau ketemu? Ya itu nanti tanya Pak Prabowo sendiri, biar Pak Prabowo yang jawab lah. Tapi saya tahu. Oke, penasaran nih kita nih. Tapi sebenarnya apa sih poinnya? Gimana sih poin memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu? Apakah soal rame-rame di luar rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati atau mungkin ada aspek lain Bang yang disampaikan Bang? Iya, itu pertama itu Pak Prabowo, satu. Ya? Jadi sekarang kan kita lihat narasi ya, saya nggak nyebutkan orang ya. Seakan-akan kan Prabowo seakan-akan mau bergabung dengan Mega. Tapi tidak pernah membicarakan Jokowi terus posisinya di mana.
Nggak mungkin dong. Pak Prabowo berpartner dengan Pak Jokowi. Lantas disuruh Pak Prabowo ke Mega sendiri, terus Pak Jokowi nggak ada. Itu mungkin analisis saya juga kan nggak tepat juga kan. Kalau mau bergabung ya bergabung semua dong. Ada Pak Jokowinya, ada Ibu Meganya, ada Pak Prabowo-nya. Dari versi saya itu begitulah menjadi hal yang bagus kan. Kalau mau benar-benar nggak boleh bergabung sebagai sebagian gitu loh. Parsial itu nggak boleh gitu loh. Tapi saya nggak tahu apa itu ya. Tapi yang pasti dia bilang nggak boleh ada yang mengganggu beliau katanya gitu ya. Nggak boleh ada yang memecah belah mereka berdua gitu. Nah soal yang lain-lain sih banyak sih diceritain, tapi mungkin Anda baiknya tanya Pak Prabowo lah ya. Tapi ini kita masih penasaran nih Bang. Jadi informasi soal wacana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu mengganggu Pak Prabowo? Dia tidak pernah ngomong merasa begitu. Terganggu nggak dengan informasi itu? Karena kan pesannya jangan ada di luar sana yang berusaha untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bisa saja. Merasa terganggu? Bisa saja. Tanya Pak Prabowo juga, tapi saya merasa itu bisa saja gitu loh ya. Ya kan? Analisa saya pribadi nih, menurut saya kalau mau bergabung, ya semua harus selesai dong semuanya dong. Karena gini ya, Pak Prabowo ini orang yang setia berkawan. Ini betul-betul saya akui itu. Saya juga pernah dikeras ngomong itu. Pak Oto harus kenal saya. Kawan, tetap kita harus setia. Kita harus ingat orang yang berjuang dengan kita. Pak Jokowi itu betul-betul telah berjuang dengan kita, dia bilang. Nah, istilahnya artinya komit dia di dalam apanya itu, perjuangan masuknya itu adalah semacam orang baik gitu loh. Dia kan satu kabinet gini, kan. Saya agak tiba-tiba kepikiran gini. Kenapa Pak Prabowo mengatakan bahwa tolong sampaikan di luar sana, dan ini disampaikan kepada para kuasa hukumnya, kepada kuasa hukum 02. Tolong sampaikan di luar sana, jangan ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengganggu hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apakah kalau misalkan ada yang merasa terganggu, jangan-jangan akan digugat nih, karena ngomongnya melalui kuasa hukum? Ya, Pak Prabowo tidak bilang tolong disampaikan ke luar sana, nggak ada itu. Okay. Pak Prabowo waktu berbincang dia bilang, teman-teman semuanya ini baru permulaan daripada pekerjaan kita. Kita udah menang, tapi kita nggak boleh jumawa. Mulai hari ini kita mulai bekerja dengan baik, masih banyak pekerjaan yang akan kita lakukan ke depan. Ya kan? Nah kedua, dia bilang, saya tidak mau jangan sampai orang bermimpi untuk memecah belah antara saya dengan Pak Jokowi, gitu. Nah, memang kita berpikir kenapa ada isu itu. Nah, ada sih yang disampaikan juga yang lain, ya. Tapi mungkin ya beliau merasa mungkin terganggu ya dengan adanya situasi pemberitaan-pemberitaan. Nah, kami menangkap, ya. Memang pemberitanya kan masif banget tuh. Mengatakan bahwa Prabowo akan bertemu dengan Ibu Mega. Saya pribadi berpikir, kalau Pak Prabowo bertemu dengan Pak Ibu Mega, lantas di mana Pak Jokowi? Mungkin itu maksudnya dia. Nah, saya hubungkan lagi dengan selalu Pak Prabowo itu berdua sama saya pernah ngomong itu. Sebagai hidup harus berjiwa besar, harus setia, bela kawan, tidak boleh berkhianat. Selalu begitu Pak Prabowo. Jadi terus saya mikir, jangan-jangan begitu ya kan? Okay. Beliau kan sudah dijadikan jadi Menteri Pertahanan, Pak Jokowi Presiden. Mereka sudah komit, Gibran ada di sana. Jadi saya melihat dia ini tidak mau, dia ingin menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Dan itu diwujudkan dalam beberapa hal. Kalau setiap bicara begitu, dan selalu dia puji Pak Jokowinya, gitu loh. Jadi saya pikir, makanya saya bilang waktu di wawancara itu, saya terharu loh gitu loh. Bahkan dia adalah presiden elect, presiden terpilih, masih konsisten mengatakan seperti itu. Wah, saya pikir kalau begini presiden kita, saya yakin bagus negara kita ini. Oke, kita tinggalkan dulu sejenak persoalan presiden, persoalan PHPU. Soal gugat-menggugat di pengadilan begitu. Tapi kita ingin mengingat lagi, Bang Oto, seorang pengacara handal ini juga dulu namanya sangat booming sekali ketika kasus Cyanida, Bang. Kita ingat, Bang, kasus Jessica Mirna. Dahulu saja. Dahulu dan dahulunya dan sekarang juga bercanda, gitu, Bang. Enggak lah, siapa nggak kenal pengacara handal seperti Abang. Tapi begini, Bang, kabarnya katanya mau mengajukan PK ya, Bang, ya, untuk Jessica. Ya, jadi
Jadi jadi kita tahan dulu pemirsa, karena ini kemarin sempat ada filmnya Bang ya, dan cukup menarik perhatian meskipun sudah beberapa tahun kasus ini berlalu, tapi kemudian menguak lagi pemirsa. Kita nantikan jawaban dari Bang Otto sesaat lagi, tetaplah bersama kami.